This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kali ini saya akan coba menampilkan tutorial bagaimana cara melakukan pemotoran data bagi calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Terkait dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 13 Januari 2022 kemarin, adapun beberapa poin yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, data yang perlu dimutakhirkan, yaitu poin A-nya nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk dapat masuk ke Verval PTK ini hanya dapat diakses oleh operator sekolah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Guru diharapkan dapat membangun kerjasama yang baik dengan operator sekolah agar dapat segera mengecek dan memutakhirkan data individu dari Bapak Ibu Guru sendiri. Oke? Jadi bagaimana cara untuk mengeceknya di Verval PTK? Mari kita lihat bersama. Kita masuk di link tersebut. Kemudian akan tampil web seperti ini. Di situ kita akan masukkan username dan password. Nah, di situ kita hanya dapat menggunakan username dan password dari Dapodik sekolah. Ya, setelah dimasukkan seperti ini, kita pilih login, lalu dia akan masuk ya. Nah, ini. Lalu kita akan mengecek, Bapak Ibu, jika ada keterangan warna hijau sudah tercentang, artinya data dari Bapak Ibu Guru sudah valid. Namun apabila masih warna merah dan X, artinya datanya belum valid. Nah, disitulah yang perlu update, dirubah. Cara merubahnya seperti apa? Kita lihat, geser ke bagian kiri, pilih menu identitas, lalu pilih di perbaikan identitas, ya kita klik, lalu kita pilih nama guru yang mau dirubah datanya ya. Ya, contoh saya pilih yang ini, kemudian kita geser ke samping kanan, lalu ada menu perbaikan, kita pilih per menu tersebut, lalu di situ ada nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Nah, jika sudah kita ubah sesuai data terbaru atau data yang sebenarnya, maka kita pilih perbaikan data. Setelah pilih perbaikan data, sudah tersimpan pembaruannya, maka kita menunggu 1 kali 24 jam ya biasanya, sambil menunggu approve dari admin pusat. Jika sudah di-approve, maka data akan berubah di Verval PTK sekolah. Baik, demikian ya untuk poin yang menjawab poin yang pertama itu seperti itu ya. Kemudian yang berikut yaitu riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu, untuk kedua poin tersebut hanya bisa diubah melalui aplikasi Dapodik Sekolah yang dapat diakses oleh operator sekolah juga. Baik, bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk ke aplikasi Dapodik. Ya, nah ini. Ya, aplikasi Dapodik seperti ini. Namun kita harus loginnya itu menggunakan akun dari guru tersebut. Ataukah jika sudah terlanjur masuk login dengan menggunakan akun sekolah, akun Dapodik sekolah, maka kita pilih menu tukar akses pengguna, tukar ke nama PTK, ya. Kemudian kita pilih di GTK, lalu datang ke guru, ya. Kemudian kita pilih di nama guru tersebut, lalu kita pilih ubah. Nah, teman-teman,
Di sini kita lihat di bagian bawah itu ada menu riwayat pendidikan formal. Nah, jika kita tadi belum tukar akses pengguna atau loginnya menggunakan login operator sekolah, maka di menu riwayat pendidikan formal ini kita tidak bisa menambahkan riwayat pendidikan. Ya. Kemudian khusus untuk penginputan manual di aplikasi Dapodik, pada menu pendidikan formal ini hanya bisa diinputkan jenjang pendidikan dari SD, SMP, sampai di SMA saja. Namun kita lihat ada notifikasi yang muncul kalau khusus pendidikan D4 atau S1 hanya dapat ditambahkan melalui aplikasi individu GTK ya atau melalui alamat ptk.databdik.kemdikbud.go.id ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya untuk manajemen PTK. Untuk mau menambahkan menu riwayat pendidikan formal khususnya jenjang S1 ya, kita klik masuk ya, kemudian kita masukkan akun dari PTK tersebut, kita pilih masuk ya, kita pilih masuk, kemudian kita pilih nama nama dari PTK tersebut, maka akan muncul menu seperti ini. Kita akan lihat, lalu kita pilih di menu pendidikan. Nah, di menu pendidikan di sini ada menu tambah riwayat. Nah, kita pilih tambah riwayat, lalu kita mulai input pendidikan S1-nya di sini. Ya, sekali lagi saya ingatkan ulang, untuk menambahkan riwayat pendidikan S1 tidak bisa melalui aplikasi Dapodik, namun hanya bisa melalui aplikasi manajemen PTK. Oke, baik teman-teman, itu untuk menambahkan riwayat pendidikan formal. Kemudian riwayat karir guru. Riwayat karir guru ada di mana? Ada di aplikasi Dapodik juga. Kita lihat di bagian kanan, kita cari riwayat karir guru. Ya, ini riwayat karir guru. Nah, di sini kita mulai tambahkan ya jenjang pendidikannya, pernah mengajar di tingkat apa, di SD, katakanlah seperti itu. Kemudian lembaga pendidikannya apa, statusnya apa, ya. Kenapa harus diinputkan riwayat karir guru? Karena kemungkinan ini juga menjadi satu pertimbangan bagi pusat untuk Bapak Ibu dapat diakomodir menjadi calon PPG, peserta PPG tahun 2022. Baik, itu untuk poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu. Di situ status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, ini melalui dinas. Jadi khusus untuk status kepegawaian dan jenis PTK itu hanya bisa dapat diubah oleh admin dinas. Nah, bagaimana untuk mengetahui status kepegawaian dan jenis PTK? Kita cek di Dapodik ya, kita cek reguler ke bawah. Ya, nah ini di sini ada jenis PTK, kemudian ada status kepegawaian. Nah, di sini bisa diubah jika jenis PTK-nya seandainya yang benar itu guru kelas, tapi yang terdaftar di Dapodik adalah guru mata pelajaran atau tenaga administrasi. Nah, silakan diubah di admin dinas. Kemudian status kepegawaian, misalkan dia P3K, tapi di situ tertulisnya PNS, silakan diubah. Ataukah sebaliknya dia PNS tapi terinput di situ kontrak daerah, silakan diubah di admin. Nah, yang 3 poin yang perlu diubah kurang lebih caranya seperti itu. Kemudian yang berikut, batas waktu pemutahiran data dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022.
Ya, hari ini sudah tanggal 21. Masih tinggal beberapa hari lagi. Waktu masih ada beberapa hari ini silakan dimanfaatkan dengan baik. Jika kemudian kita akan menunggu setelah tanggal cut off-nya ini, maka akan tampil jika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, maka akan tampil di halaman SIM PKB-nya Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta PPG 2020. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial singkat dari saya untuk melakukan pemutiran data bagi calon peserta PPG tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.